Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemilih. Jumpa lagi dalam acara podcast Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Pada episode ke-74 ini, kita mengangkat tema seputar semangat Hari Lahir Pancasila berkaitan dengan kehidupan demokrasi kita saat ini. Bersama saya Primus Supriyono, kita akan berbincang tentang peran pemuda dalam memperkokoh ideologi Pancasila dalam merawat demokrasi. Kurang lebih demikian. Di studio sudah hadir bersama saya para pemuda aktivis organisasi kemahasiswaan. Ada Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan juga hadir Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI. Ada Mas Rian Abid dan Bung Ruanda Saputra. Ya. Bung Rian, Mas Rian ini merupakan aktivis pengurus HMI, baik pernah dari cabang Klaten sampai tingkat DPD Jawa Tengah. Kemudian Mas Ruanda Saputra juga merupakan aktivis mahasiswa dari GMNI, pernah menjadi pengurus tingkat DPD Jawa Tengah, asal Klaten keduanya. Nah, hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila merupakan momentum strategis ketika Soekarno menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI untuk menjawab pertanyaan apa dasar negara merdeka yang akan dibangun di atasnya. Nah, Soekarno ingin membangun sebuah fondasi tidak demokrasi ala barat, tapi demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat. Ada demokrasi ekonomi utamanya dan demokrasi politik. Nah, pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-80 tahun ini, negara kita mengangkat tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Nah, logonya yang diangkat dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-80 itu adalah Garuda Niskala Hema. Garuda melambangkan kekuatan, kemuliaan, dan dinamika bangsa Indonesia. Sedangkan Niskala itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kokoh dan kuat. Ini menggambarkan bahwa ideologi Pancasila itu tertanam dalam batin, dalam pikiran dan sikap perilaku kita yang sangat mengakar kuat. Kemudian Hema itu berarti emas, yang menggambarkan sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga, dan menjadi simbol kejayaan atau keberhasilan. Nah, oleh karena itu Garuda Niskala Hema yang menjadi logo peringatan Hari Lahir Pancasila adalah sosok Garuda emas yang menjadi kekuatan suci dan berharga, mencengkeram erat nilai-nilai Pancasila yang akan membawa Indonesia menuju masa kejayaan. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ada dialog sederhana sebenarnya antara Soekarno dengan Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Nah, Soekarno bertanya kepada Tito, Tuan Tito, apa yang membuat Anda merasa aman ketika Anda meninggalkan negara Anda? Oh, tenang, kami punya tentara yang sangat kuat, sangat siap tempur menjaga kesatuan Yugoslavia. Lalu bagaimana? Tito bertanya nih kepada Soekarno, kalau Soekarno apa yang membuat Anda nyaman kalau nanti meninggalkan Indonesia? Oh, kami tidak sangat khawatir, tidak akan khawatir, karena kami meninggalkan ideologi Pancasila. Itu yang akan menjaga kita. Nah, kemudian di beberapa tahun kemudian kita tahu Yugoslavia pecah menjadi 7 negara, sedangkan Indonesia yang sangat berpotensi pecah karena perbedaan suku, pulau-pulau, bahasa, ras, agama, tidak sekompleks Kalau di Yugoslavia lebih sederhana, mereka terhubung dalam satu daratan, etnisnya tidak banyak. Nah, di Indonesia ini sangat rentan pecah. Tetapi dengan ideologi Pancasila ternyata kita masih bisa podcast sampai dengan hari ini tetap membicarakan Pancasila. Nah, oleh karena itu yang ingin saya
tanyakan ini, kita obrolkan ya. Itu kira-kira bagaimana sih pemaknaan hari lahir Pancasila ini menurut teman-teman muda nih, Mas Abi dulu. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, Pak Primus, Bung Ruanda. Sebelumnya saya disclaimer dulu, Pak. Jadi mungkin saya tadi dikatakan pengurus cabang Klaten. Sebenarnya dulu saya kuliah di Jogja, jadi untuk pengurus cabang itu di Jogja Bulak Sumur. Kemudian terakhir itu menjadi pengurus di Batko Jawa Tengah, dan sekarang secara struktural saya berada di kealumnian gitu. Tapi secara kultural saya kira masih sama, masih sama ya antara HMI dan alumni. Baik, untuk pertanyaan tadi saya sangat tertarik sekali. Jadi memaknai hari lahir Pancasila ini sebaiknya kita tidak terjebak dalam hal-hal simbol, Pak. Ya, kadang Pancasila hanya dimaknai sebagai simbol gitu. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Primus bahwa Pancasila ini adalah dasar yang melandasi semua berjalannya negara. Negara diatur oleh undang-undang, negara diatur dengan peraturan, semua bersumber dari dasar negara Pancasila. Tidak mungkin ada peraturan yang bertolak belakang dengan Pancasila. Nah, maka untuk setiap peringatan ini seharusnya kita senantiasa merefleksi. Apakah dalam filosofi hidup kita ini sudah masih sejalan dengan Pancasila? Ada 5 pasal yang 5 sila yang ditelurkan oleh Bung Karno dan juga ada tokoh-tokoh lain. Poin pertama adalah ketuhanan. Jadi hal dasar yang harus kita sadari adalah kita sebagai manusia ini adalah makhluk bertuhan. Artinya kita mengakui kita ini kecil, ada sesuatu yang besar itu. Sehingga kalau seseorang itu memiliki pemahaman itu, dia akan bermental kuat. Sekarang pemuda banyak, Pak, yang kena sedikit galau, rapuh. Ya, dia tidak tahu ada sesuatu besar yang sebenarnya bisa menjadi motivasi kita untuk bergerak. Lah kalau hati kita sudah kuat, maka kita memiliki tugas untuk berperi kemanusiaan. Berperi kemanusiaan. Ya, saya dengan Bung Ruanda ini person to person. Itu mungkin dampaknya kurang begitu luas. Nah, untuk memperluas itu sila ketiga, kita harus bersatu. Kita harus membentuk suatu, kalau bahasa di suatu tempat jamaah, perserikatan atau apa gitu. Mungkin sesama pemuda Klaten kita harus bersatu, memiliki kesatuan gagasan. Itu baru sila keempat adalah kalau hanya bersatu tidak ada arah, ya percuma. Arah dari Pancasila ya sila kelima menurut saya, Pak. Tujuan. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Minimal kalau sebagai pemuda Klaten, kita mungkin skupkan kecil dalam tingkatan Klaten, kita bercita-cita untuk keadilan sosial bagi masyarakat Klaten dengan cara tadi bersatu, kemudian kita menggagas sesuatu hal. Sila keempat, bermufakat. Nah, apakah kita sudah seperti itu dulu mungkin pembahasannya itu gitu. Ya, mungkin bisa ditanggapi nih Ruanda. Iya, kalau dengan makna ini tentang hari lahir Pancasila. Iya, kalau untuk yang Pancasila tadi memang saya sepakat dengan Bung Abid ya, saya juga manggilnya Bung biasanya sama-sama Bung biar lebih santai, lebih punya nilai perjuangan. Iya, itu ya Bung ya. Iya. Gitu. Sama-sama Korea ini kan. Korea ini harus betul ini. Iya. Bahwa benar tadi disampaikan oleh Bung Abid bahwa kita untuk memaknai Pancasila itu bukan hanya secara simbolik. Dalam artian kita hanya
memaknai Pancasila hanya pada saat hari kelahirannya saja, tapi kita harus memaknainya itu secara tiap harinya seperti itu. Seperti hanya hari ibu atau hari ayah atau hari apapun itu kan kita juga harus memaknainya setiap hari kan, supaya nanti kita juga memahami secara penghayatan kedirian kita seperti itu. Karena memang kalau kita balik ke sejarah, Pancasila ini menjadi satu pandangan hidup bangsa dan dasar negara seperti itu kan. Kalau Soekarno ngomongnya stat fundamental norm kan gitu, sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa. Sehingga pada akhirnya memang kalau kita melihat dari Pancasila ini harus mencerminkan daripada tata negara dan tata aturan di pemerintahan negara Indonesia. Itu pun juga nanti juga tercerminkan kepada para pejabat-pejabatnya seperti itu. Kalau kita sebagai masyarakat, memang dulu itu ada penataran P4 ya, yaitu menjadi satu hal yang menurut saya bukan kontradiksi, tapi menjadi pro kontra di masyarakat. Tapi memang menurut saya ada baiknya ada buruknya, tapi bahwa ada baik atau buruknya soal penataan P4 atau hal-hal lain terhadap penjabaran Pancasila itu, yang penting kita bisa melaksanakan daripada Pancasila itu tersebut gitu. Baik, ini kita catat nanti bagaimana cara yang lebih kekinian membumikan atau mengimplementasikan Pancasila kepada generasi muda. Nah, saat ini kita punya keprihatinan sebenarnya, tidak hanya kepada masyarakat Indonesia secara umum, tetapi secara khusus kita menyoroti anak-anak muda. Jadi ada ujaran kebencian, berita bohong, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Nah, bahkan di beberapa survei, mungkin di beberapa 5 tahun yang lalu, kita sangat prihatin di kalangan anak muda mempunyai persetujuan dengan tingkat persentase yang cukup tinggi untuk mengganti dasar negara Pancasila. Nah, ini menjadi keprihatinan kita. Nah, ini menurut teman-teman ini. Nah, hari ini kita punya keprihatinan seperti apa yang teman-teman rasakan di kalangan anak muda terhadap mulai abainya, mulai ditanggalkannya nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup mereka. Ganti dari Jadi kalau saya sukanya sejarah ya Mas. Jadi saya melihat dari kesejarahan waktu dulu. Jadi kalau kita membaca dan melihat dari sejarah dulu kan di Pancasila itu ada yang namanya menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, di situ adalah satu kerelaan yang besar bagi para pendiri bangsa kita sebagai founding father kita itu mau melepas itu. Karena apa? Untuk menghilangkan 7 kata di Pancasila itu hanya untuk menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kebesaran hati menurut saya. Nah, menurut saya dengan adanya wacana untuk mengganti Pancasila, apalagi juga para kaum muda yang hari ini saya kira tanda kutip yaitu jarang membaca, yaitu harus dipertanyakan. Kita harus berdiskusi, berdebat, karena waktu itu dalam merumuskan Pancasila itu para pendiri bangsa itu nggak hanya ditulis saja langsung disepakati, tapi ada perdebatan yang panjang gitu, yang besar, sehingga pada akhirnya itu saya kira tidak relevan lah ketika nanti ada yang mewacanakan untuk mengganti Pancasila, karena Pancasila itu sudah menjadi satu ideologi yang memang sudah cocok di Indonesia dan memang diambil dari bumi Indonesia seperti itu. Ya, baik. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya tidak relevan. Pertanyaannya adalah, relevankah Pancasila untuk hari ini? Itu pertanyaan yang tidak relevan. Ya, karena apa? Karena Pancasila itu sudah merupakan kesepakatan nasional, kompromi besar, tidak dilakukan dengan cara voting, tetapi dengan cara musyawarah mufakat demi persatuan, sehingga tidak ada satupun etnis, satupun pulau, satupun entitas tertentu yang terlepas dari NKRI. Nah, ini Mas Abid ini mungkin bisa mengomentari bagaimana anak-anak muda saat ini. Baik Pak, tadi malam saya banyak merenung Pak, persiapan untuk sini.
saya mengamati ya kondisi anak muda sekarang, setidaknya sekurang-kurangnya ada 3 hal yang sekarang berkurang atau hilang. Saya bilang seperti ini belum tentu saya sempurna ya. Saya mungkin juga masih ada kurangnya di 3 hal itu. 1, anak muda sekarang kurang bermental. Mental ini kaitannya dengan sila 1 itu tadi Pak, periketuhanan tadi. Karena apa? Kalau dia berperiketuhanan, 1, dalam perilakunya itu dia akan menyadari bahwa ada hukum sebab akibat. Kalau saya berbuat sekarang jelek, suatu saat saya akan diberikan balasan yang jelek seperti itu. Atau yang kedua, dia akan bermental kuat kalau berperiketuhanan. Nah, ketika merintis usaha misalnya atau apa gitu, ada halangan atau rintangan, dia tidak langsung menyerah harusnya anak muda. Ketika ingin sekolah atau apa, dia harus tidak mudah menyerah. Karena dia tahu bahwa ada sesuatu hal yang besar di samping di sisi kita. Apapun itu agamanya. Nah, 1 kurang bermental. Yang kedua adalah kurang ilmu, mohon maaf. Ya ini mungkin tidak mendiskreditkan orang yang mungkin tidak sekolah atau yang lainnya. Tetapi fakta sejarah bahwa pendiri-pendiri negara ini adalah orang-orang yang bersekolah, terdidik. Dan pergerakan kemerdekaan itu dimulai ketika kaum terpelajar. Budi Utomo berawal dari Belanda memberikan politik etis kepada masyarakat pribumi boleh sekolah, walaupun yang sekolah masih pribumi priayi gitu kan. Tetapi dari situlah dimulai perubahan besar. Artinya apa? Anak muda belajarlah sebanyak mungkin. Belajar tidak harus di sekolah, ya, tapi memang secara formal di sekolah. Tetapi belajar ada cara informal, seperti saya ngobrol dengan Pak Primus, ada banyak yang bisa saya pelajari. Dengan Bung Ruanda di angkringan atau dimanapun, banyak hal yang bisa saya pelajari. Dan utamanya adalah membaca. Para tokoh-tokoh itu adalah kutub buku kebanyakan, membaca. Nah, itu yang kedua Pak. Yang ketiga adalah kurang action. Jadi kadang memang sudah banyak belajar, mengetahui banyak hal, tetapi tidak memiliki action yang tepat dan efektif gitu. Sehingga ilmu itu hanya mengendap dalam pikiran dan pribadi masing-masing. Tidak, seharusnya setelah membaca adalah menulis gagasan. Jadi membaca tidak membaca tulisan, tetapi membaca kondisi. Dengan kondisi ini apa solusinya, ditulis kan Pak. Setelah ditulis kita adu gagasan, namanya berdiskusi ya. Saya diskusi dengan Bung Ruanda ini kira-kira solusinya apa. Nah dari situ kita ketemu action plan yang kita eksekusi menjadi aksi gitu. Aksi yang baik adalah secara kolektif gitu, untuk kemanusiaan dan peradaban. Nah 3 hal itu Pak, itu mohon maaf kalau secara bahasa HMI adalah iman, ilmu, dan amal. Jadi saya sendiri juga khawatir dan jangan-jangan anak-anak muda ini kurang dalam hal 3 itu, mungkin termasuk saya gitu. Baik. Sebenarnya lebih parah dari itu, anak-anak muda kita itu seperti kehilangan arah, kehilangan jati diri. Bahkan untuk menyatakan bahwa itu benar atau salah pun, itu mereka kebingungan. Antara fakta atau persepsi yang dibangun. Ya, karena persepsi yang dibangun itu yang diulang-ulang walaupun salah, kalau terus-menerus itu dianggap benar. Nah, oleh karena itu pemuda saat ini juga punya kecenderungan untuk menentukan salah dan benar, itu pun juga kebingungan. Apalagi menentukan arah kita sebagai bangsa secara kolektif. Nah, karena Pancasila tidak digunakan sebagai pedoman hidup dan sebagai bintang penuntun. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain,
dari hasil pemilu dan pilkada yang lalu nih. Tahun 2024 kita akan menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak. Nah, masih saja penyakit klasik lama, sinyalemen atau mungkin dakwaan begitu dari para praktisi, para pemerhati, para akademisi, bahwa kalangan anak muda kita masih apatis terhadap kehidupan politik itu. Padahal dari sisi jumlah pemilih atau populasi mereka cukup besar. Jadi hampir mendekati 56%. Tetapi kalau mereka abai, mereka tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya secara tidak bertanggung jawab, ini kan menjadi persoalan. Seperti misalnya terungkap dari cukup banyaknya jumlah surat suara yang tidak sah. Ya, itu dicoblosi semua atau tidak dicoblos semua. Ya, kalau keliru coblos itu mungkin orang tua yang berkebutuhan khusus. Tetapi kalau tidak dicoblos semua atau dicoblos semua, apakah itu anak muda ya? Nah, kira-kira gimana nih? Teman-teman kemarin juga sudah terlibat ya menjadi salah satu penyelenggara. Bagaimana suara anak-anak muda nih? Fakta di lapangan bagaimana itu? Anak muda setingkat apa, separah apa abainya? Gitu. Ya. Baik Pak. Jadi pandangan tentang anak muda terhadap proses demokrasi. Yang pertama, saya mungkin belum bisa mengukur bagaimana keabaian dan keikutsertaan, karena setidaknya ada mungkin dua tipe anak muda. Satu, anak muda yang dia menetap di kampung halamannya, dan yang kedua ada anak muda yang berkarya di tempat lain gitu. Nah, anak muda yang berkarya di tempat lain kemungkinan kecil untuk atau agak susah kalau pilkada ya. Kalau pileg mungkin masih, pilpres masih bisa gitu. Nah, sedangkan anak muda yang menetap di kampung halaman itu mereka berkiprah di maksudnya aktif di desa kampung halaman gitu, bercengkrama dengan warga desa gitu. Nah, saya menduga apa jangan-jangan program-program dari pemerintah itu tidak menyentuh sampai ke pemuda gitu. Mungkin celotehan yang sering kita dengar, pemimpinnya siapa saja kita tetap harus kerja gitu. Itu. Atau pemimpinnya siapapun tidak merubah nasib mereka. Nah itu ternyata masih sering terjadi gitu. Nah, teman-teman yang anak muda di kampung, saya yakin mereka hebat-hebat. Tapi mungkin hanya saja mereka belum digali secara lebih gitu, sehingga mereka abai. Bisa saja kalau desa itu atau pemerintah melibatkan atau menyentuh pemuda di kalangan bawah, di tingkat desa dan lain sebagainya, mungkin mereka akan tidak abai terhadap politik. Mungkin itu Pak. Nah itu Rwanda nih. Kalau saya lebih ke ini, ke stigma pemuda terhadap politik hari ini. Karena kan politik hari ini kalau kita lihat di berita itu kebanyakan adalah kasus korupsi, kasus penyelewengan kekuasaan atau hal-hal yang lainnya. Nah itu yang menjadikan pemuda itu menstigma atau pandangan buruk. Itu pandangan buruk terhadap politik tadi, sehingga padanya pemuda hari ini mungkin ya itu menjadi abai atau berkurang dalam partisipasi politiknya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat di media atau yang menjadi netizen itu, mereka itu aktif gitu, tapi aktif menjadi netizen. Jadi awal-awalnya buzzer komentator atau buzzer itu tadi sebenarnya aktif, tapi pada saat pelaksanaan pemilu kok malah suara mereka nggak mencoblos atau banyak yang rusak. Ya itu mungkin menjadi satu kritik atau menjadi satu evaluasi, refleksi dari para pemimpin atau pejabat hari ini. Karena kalau misal hari ini pejabat-pejabat memang dia turun langsung ke lapangan atau langsung menghadapi masyarakat dan membuktikan bahwa kerjanya itu baik dan terbuka, akuntabilitasnya juga terbukti, ya kemungkinan juga akan meningkat itu di tingkat partisipasi di masyarakatnya. Tapi kalau semisal yang ada di dalam berita atau media itu hanya kasus-kasus yang ada di dalam pemerintahan,
ya masyarakat atau para pemuda itu juga jengah sebenarnya. Saya juga selaku pemuda itu kalau misal tiap hari mendengar kasus korupsi atau penyelewengan kekuasaan itu juga anyel sebenarnya. Ya sedikit marah lah, tapi saya selaku penyelenggara ya harus bagaimana itu memberikan sosialisasi untuk supaya pemuda itu juga ayo ikut dalam partisipasi politik seperti itu ya. Karena kalau misalnya nanti partisipasi politik itu berkurang juga apa namanya bangsa atau negara ini juga akan apa ya berkurang yang memikirkannya. Saya kira seperti itu. Ya. Jadi hari ini kita juga punya masalah. Satu sisi tentang apatisme anak muda terhadap kehidupan politik. Sisi yang lain kita juga mengalami krisis keteladanan para pemimpin. Hasil dari proses demokrasi itu sendiri sebenarnya. Betul. Nah oleh karena itu Pancasila harusnya hadir juga dalam setiap penyelenggaraan negara, terutama dalam berdemokrasi. Nah hilangnya Pancasila dalam kehidupan kita berdemokrasi inilah yang akhirnya ada berbagai macam pemberitaan yang muncul mengemuka dan kuat, dan itu mempengaruhi apatisme tidak hanya pemuda, mungkin juga masyarakat yang lain. Nah oleh karena itu mungkin ada ide-ide nih dari kawan-kawan ini, karena KPU di pasca tahapan ini kan relatif lebih banyak waktu. Nah kira-kira punya ide apa nih agar pemuda masyarakat pertama tidak takut terhadap politik dan demokrasi. Jadi bahwa sampai dengan hari ini sebenarnya demokrasi itu masih menjadi satu pilihan utama yang dapat mengantarkan kepada kesejahteraan masyarakat, penyelesaian konflik secara damai ya lewat demokrasi, mekanisme demokrasi. Tetapi kalau banyak masyarakat yang abai, maka ini menjadi keperhatian kita bersama. Nah, mungkin punya ide nih, apa yang dapat kita lakukan atau mungkin usul apa nih pada KPU yang bisa dikerjakan, Mas Rowan? Kalau saya ya untuk usulnya di KPU mungkin lebih ke sosialisasi ya sebenarnya. Sosialisasi untuk langsung bertemu dengan masyarakat seperti itu. Kalau misal nanti kalau di masyarakat, kalau saya biasanya lebih ke strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan ini dalam artian ya adat yang ada di masyarakat itu apa. Kalau misal mereka suka wayangan atau suka apa namanya kalau sholawatan atau mungkin ada yang lain di gereja ataupun di pura, itu kan bisa nanti lewat situ supaya nantinya sosialisasi itu menjadi lebih apa ya lebih mengena ke masyarakat, karena kan rasa itu yang diambil biasanya kalau masyarakat. Kalau nanti rasanya masyarakat udah kena, ya udah nanti biasanya partisipasinya lebih apa namanya naik gitu ya, karena merasa bahwa saya itu diakui. Sebenarnya kalau di masyarakat itu, kalau bahasanya saya di desa itu lebih diakoni, itu lebih senang, walaupun dia nyumbang itu ketika diakui itu lebih senang daripada nanti dia tidak diikutsertakan. Jadi keikutsertaan itu yang penting mungkin. Mungkin bisa dipertajam, Bung Apit. Jujur ini spontan Pak, tapi nggak tahu apakah terlalu jauh usul saya. Sebenarnya sosialisasi sangat perlu, sepakat. Tapi memang itu alhamdulillah sudah dilakukan KPU dengan baik gitu. Nah, untuk menyasar anak muda, apalagi untuk melatih berdemokrasi, menurut saya, tapi nggak tahu ini apakah terlalu jauh, KPU seyogianya bisa mengadakan sekolah demokrasi. Nah, sekolah demokrasi itu ya secara sederhananya gini Pak, demokrasi yang terjadi di anak muda itu adalah OSIS. Kalau kampus ya ke BEM, kalau di desa Karang Taruna. Nah, tapi kita nggak tahu Pak, apakah sekolah, kampus, masyarakat ya nggak tahu apakah mereka itu setelah terpilih itu bisa menyusun program dengan baik. Itu ketua-ketua OSIS di sekolah Klaten ini setelah terpilih, apakah tahu habis ini harus ngapain? Jangan-jangan mereka masih nggak paham apa namanya visi misi program sasaran output organisasi. Nah, padahal mereka sudah dipilih secara demokratis. Banyak sekolah yang sudah melakukan itu kayak pemilihan langsung dan lain sebagainya. Nah, saran saya adalah mungkin kumpulkan ya itu ketua-ketua itu. Saya kalau Karang Taruna di kecamatan ini sudah
kadang udah nggak pemuda lagi Pak. Tapi itu masalah teknis lah itu bisa OSIS dulu ataupun sama BEM. Nah, dengan beberapa pertemuan barangkali atau bahkan bisa camp atau ya menginap 1-2 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan di situ untuk membina programmu apa di sekolah ini gitu, menjadi ketua OSIS, program kalian apa gitu. Nah dari situ kita bisa mengetahui bahwa memang proses demokrasi melahirkan kepemimpinan yang bersumber dari rakyat. Nah kepemimpinan itu harus bisa manfaatnya diterima lagi oleh rakyat. Apakah ketua OSIS bisa berdampak terhadap anak-anak siswa itu, ataukah ketua BEM bisa berdampak untuk siswa. Kemudian kalau BEM kan Tridharma perguruan tinggi, maka masyarakat juga gitu. Nah dari coaching atau pembimbingan itu yang mungkin ya 4 kali pertemuan atau apa gitu, tapi ini apakah kejauhan atau tidak saya nggak tahu. Nah itu bisa menyentuh sekaligus ada nilai-nilai yang kita selipkan kepada teman-teman. Nah untuk Karang Taruna atau pemuda desa itu saya pernah mendengar pernyataan dari senior saya, sebenarnya tidak ada desa yang miskin Pak. Yang ada adalah desa yang belum mengetahui potensinya. Ya. Nah Karang Taruna didorong untuk memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut sehingga efek dominonya pasti banyak itu. Tapi itu tentu effortnya sangat luar biasa kalau itu terjadi. Gitu Pak. Ya. Saat ini kita juga punya keprihatinan yang lain sebenarnya di minat baca. Jadi berdemokrasi itu tidak hanya dalam laku tapi juga dalam literasi. Apalagi anak-anak muda harus terdepan di dalam literasi. Nah, banyak sekali literasi tentang demokrasi, tentang politik yang semuanya adalah bermuara pada bagaimana mensejahterakan masyarakat dalam berbagai macam mekanisme yang kita punya. Nah, ini sebagai penutup nih. Nah, kita kaitkan dengan hari lahir Pancasila. Jadi ada satu sisi ada demokrasi, ada politik, ada pemuda, ada Pancasila. Nah, ini bagaimana sih upaya-upaya kita tadi yang kalau tadi Bung Ruanda mengkritik pola penataran P4. Mungkin kalau pola penataran P4 itu kita kerjakan lagi di zaman sekarang, mungkin tidak efektif. Bahkan dulu pun juga tidak efektif, apalagi semakin kesini. Nah kira-kira ada ide bagaimana sih menanamkan ideologi Pancasila dengan cara yang lebih efektif, terutama pada anak-anak muda. Kalau di hari ini kan ada yang namanya BPIP ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah di situ kan mungkin bisa memberikan satu program-program di sekolahan atau di masyarakat seperti itu. Mungkin hampir sama dengan P4 tapi jangan terlalu dipatok dengan beberapa poin saja itu, jadi lebih diluaskan. Kalau saya juga bisa juga dengan ini idenya Mas Primus, kan Mas Primus itu suka membuat cerpen ataupun kartun itu ya. Nah di situ juga bisa digunakan dalam artian dipakai untuk sosialisasi ke anak-anak TK ataupun SD, karena kan kita mendidik itu harus dari kecil kan. Mungkin semakin kecil anak kita didik itu akan teringat di dalam memorinya. Seperti buku-bukunya Mas Primus yang soal Pancasila itu bisa, karena kan dari lagu yang digambarkan dalam komik atau tulisannya Mas Primus itu bisa dijadikan contoh bahwa itu adalah bentuk tindakan Pancasila. Oh ini di sila pertama ini soal ketuhanan, oh ini soal sila kedua dan yang kelima seperti itu. Nah itu bisa juga untuk dilakukan. Tapi bahwa soal bagaimana memberikan sosialisasi atau penerapan kepada masyarakat hari ini ya, poin penting saya sebenarnya ini sih lebih ke pejabat-pejabatnya yang memberikan sebuah gambaran. Kalau saya memberikan tulodo gitu, teladan. Kalau misal para pejabatnya itu sudah memberikan teladan, pasti masyarakatnya itu ikut serta, karena kan
kita sebagai masyarakat itu ya melihat pejabat itu sebagai bapak atau ibu kita kan, karena kita itu melihat apa namanya bapak ibu kita sebagai satu teladan atau gambaran untuk kita contoh seperti itu. Kalau saya itu, Mas. Iya. Oke, saya sepakat tadi dengan Bung Rwanda bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila itu memang butuh support dari suatu pihak, katakanlah pemerintah atau pihak lain dan lain sebagainya. Ada juga kita secara individu harus memiliki sifat apa ya, memiliki karakter secara pribadi sehingga kita tidak bergantung pada pemerintah agar kita menjadi suatu insan yang mengamalkan Pancasila. Artinya apa yang harus dimiliki anak muda agar nilai-nilai Pancasila itu terserap? Satu, sekolah. Pokoknya belajar, nggak usah takut biaya dan lain sebagainya. Belajar yang setinggi-tingginya. Mungkin ilmu itu akan bermanfaat di suatu saat dan menghilangkan apa ya, sekat-sekat atau apa ya yang menutup di cakrawala kita. Jadi belajarlah yang tinggi-tinggi, dan sekali lagi belajar tidak hanya di ruang formal tetapi informal. Ketemuilah tokoh-tokoh yang menurut Anda anak muda itu baik, serap ilmunya, pelajari keteladaninya. Nah kemudian setelah belajar adalah bersatu, Pak. Karena tokoh-tokoh bangsa faktanya yang bersekolah itu tidak hanya apa ya, aksi secara individu, mereka melakukan aksi secara kolektif gitu. Nah jadi belajarlah yang tinggi-tinggi, perbanyak literasi. Saya sepakat tadi, perbanyak buku, baca buku, membaca sesuatu hal yang memberikan insight pada pikiran kita. Yang kedua adalah berjejaring. Berjejaring itu embrio dari bersatu. Jadi kalau anak muda tidak mau silaturahmi, ya itu ya tanda tanya besar nanti masa depan negeri ini bagaimana. Nah dari dua hal itu saya kira akan menjadikan diri kita insya Allah lah menjadi insan yang mengamalkan Pancasila. Satu lagi, Pak, sebenarnya ini agak teologis, tapi saya bungkus dengan bahasa lain adalah dekat dengan keluarga. Karena mungkin sila ketuhanan itu barangkali yang paling dekat untuk menyisipkan nilai-nilai itu adalah keluarga kita. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Ini menyangkut tentang keluarga ini, sekaligus sebagai penutup kita, bahwa hari ini kita mempercayakan seluruh karakter anak, budi pekerti, termasuk nilai-nilai Pancasila, kita serahkan sepenuhnya kepada sekolah atau kepada lembaga keagamaan. Tapi itu ternyata tidak bisa. Buktinya ada krisis moral dan lain-lain. Dan bukankah anak-anak kita lebih banyak di rumah daripada hanya beberapa jam di sekolah dan beberapa menit di lembaga keagamaan? Betul. Nah, lalu peran keluarga di mana? Tadi saya sepakat. Jadi kita usahakan agar keluarga itu menjadi rumah pertama dan guru utama bagi orang tua dalam pendidikan karakter anak, terutama penanaman nilai-nilai Pancasila. Nah, kita masih ingat dulu, ada warisan leluhur kita yang sangat baik adalah tradisi mendongeng sebelum anak-anak tidur. Ceritanya menarik-menarik saja, pendek-pendek saja. Tapi sebenarnya ada pesan moral yang ingin kita tanamkan. Tidak perlu menyebut bahwa itu Pancasila, tetapi di situ ada cerita yang sebenarnya menggambarkan tentang rela berkorban, cinta tanah air, kerja keras, toleransi, dan itu jujur. Itu kan bukankah takwa pada Tuhan? Itu kan bukankah itu nilai-nilai Pancasila? Ya, tanpa harus menyebutkan Pancasila. Ketika di penataran P4 kita disebut Pancasila adalah, kita udah ngantuk. Jadi persepsi orang tentang Pancasila itu kan teori nanti. Nah, oleh karena itu mari kita dorong masyarakat, terutama masyarakat Klaten ini, untuk para orang tua, untuk menjadikan rumah sebagai tempat belajar dan orang tua sebagai guru pertama dan utama bagi anak-anak kita, terutama dalam menanamkan
nilai-nilai Pancasila, dan pemuda nanti yang meneruskan semangat api Pancasila itu dalam kehidupan berdemokrasi, terutama sebagai pemuda, bahwa Pancasila, bahwa demokrasi salah satu cirinya adalah terselenggaranya pilkada dan pemilu ya. Oleh karena itu ya mari kita hidupi dalam setiap proses demokrasi, politik maupun pemilu, pilkada itu dengan semangat api Pancasila. Bisa kira itu teman-teman memilih akhir dari bincang-bincang kita, ngobrol kita dengan dua orang tokoh hebat Klaten yang hari ini peduli untuk menghidupkan kembali semangat untuk berorganisasi, berpolitik dengan tetap mengandalkan pada nilai-nilai Pancasila. Ikuti terus akun resmi media sosial KPU Kabupaten Klaten. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.